Suaranya tapi kurang begitu jelas ya. Ya, Bu. Apakah sudah terdengar, Ibu? Ya, sudah jelas. Ya, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan menggunakan jurnal berjudul Water Quality Change in the Mississippi River, including a warming river, explain decades of wetland plant biomass change with its Balis Delta. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Berliana Nisfa, Atika Mahardika, Rafika Resti, Foni Masruroh, Nabila Amalia, dan juga Maureen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Saya, Nabila Amalia, akan menjelaskan terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini diambil pada plant biomass saja, sehingga tujuannya menjadi mengamati pengaruh suhu sungai terhadap biomass tanaman. Jenis penelitiannya adalah non-experimental growth. Next. Selanjutnya, saya Maureen Ardina akan menjelaskan rancangan penelitian. Yang pertama terdapat jenis data. Yang pertama ada nominal, yaitu contohnya adalah data tahun tanpa satuan. Kemudian terdapat pula data rasio, contohnya yaitu biomasa tumbuhan dalam satuan gram per meter persegi. Selain itu terdapat pula data rasio berupa suhu dengan satuan derajat Celcius. Kemudian di sini variabel bebas yang digunakan adalah suhu sungai, kemudian variabel terikatnya adalah biomasa tanaman tanpa variabel kontrol, kemudian variabel moderatnya adalah growing season length atau panjang periode pertumbuhan. Baik, selanjutnya saya Rafika akan menjelaskan terkait langkah penelitian. Yang pertama yaitu instrumen penelitian, ada pasak transek, kemudian patok untuk menandai lokasi panjang transek, ada alat pengukur untuk mengeruk celah dalam membangun substrat, kemudian alat pengukur suhu sungai untuk mengukur suhu dari air sungai, kemudian SAS 9.2 untuk menguji hubungan dari AGB rata-rata dan parameter lingkungan. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu pengukuran dan observasi. Tidak dengar suaranya. Baik, selanjutnya saya Berliana Solaili akan mempresentasikan tentang ukuran sampel dan teknik sampling. Untuk ukuran sampel dari pada jurnal ini yaitu 585 plot diperoleh dari dua lokasi, yaitu North Study Site atau NS dan South Study Site atau SS selama tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Untuk teknik samplingnya itu yaitu Snowball sampling. Saya, Nabila Maria, akan menjelaskan terkait uji reliabilitas dan uji validitas. Untuk uji reliabilitasnya itu digunakan rata-rata dari plot untuk setiap sites atau situs setahun sekali, mulai dari tahun 1984 hingga 2008. Dengan rincian adanya observasi sebanyak 2 kali untuk AGB atau above ground biomass dari tahun 1988 sampai 2004, tetapi hanya sekali observasi pada tahun 2005 hingga 2008 yang hanya dilakukan pada situs SS atau South Site. Variabel yang dinyatakan memiliki perbedaan nyata dengan nilai P kurang dari 0,05. Sedangkan untuk uji validitasnya digunakan uji validitas internal yaitu uji model regresi SAS 9.2 dan uji validitas eksternalnya dengan perbandingan dengan data pemerintah US. Next. Saya Atika akan menjelaskan tentang rancangan tabel data pengamatan. Berikut adalah rancangan tabel data pengamatan biomasa permukaan tanah pada lokasi NS dan SS. Setiap lokasi memiliki 3 lokasi transek untuk sampling biomasa permukaan tanah. Peneliti akan menggunakan data rata-rata dari data plot masing-masing sampel pada periode sampling setiap sekali setahun. Pengambilan sampel pada lokasi SS dilakukan dari tahun 1998 hingga 2008, sedangkan pada lokasi NS hanya dilakukan pada tahun 1988 hingga 2004. Pengambilan sampel biasanya dilakukan pada bulan Agustus
pada akhir musim pertumbuhan, namun terkadang dilakukan pada minggu pertama September. Pada tahun 2001 terjadi kondisi cuaca yang merugikan sehingga dilarang untuk melakukan pengambilan sampel. Next. Berikut adalah rancangan tabel data pengamatan suhu air sungai Mississippi. Pada pengambilan data suhu pada lokasi dilakukan pada lokasi terpisah 100 km sepanjang sungai pada bulan Maret hingga Mei. Pengambilan data juga diperoleh dari Markas Besar Korps Insinyur Sungai Mississippi pada kilometer 165. Pengambilan data dilakukan pada tahun 1983 hingga 2012. Next. Ya, selanjutnya adalah analisis data. Di sini analisis data yang digunakan ada analisis regresi dan juga analisis korelasi. Analisis regresi sendiri adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyaknya variabel yang umumnya untuk melakukan suatu prediksi. Analisis regresi di sini adalah untuk menguji adanya hubungan antara biomasa di atas tanah dengan parameter lingkungan seperti suhu dan keadaan sungai yang mencakup efek utama dan kemungkinan adanya interaksi di antara keduanya dengan menggunakan metode regresi SAS 9.2. Selanjutnya adalah analisa korelasi. Analisa korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Di sini analisa korelasi adalah untuk menganalisa kesesuaian biomasa di atas tanah lahan basah di antara dua lokasi yang berbeda, yakni lokasi selatan dan juga lokasi utara, yang menjadi jelas dengan koefisien korelasi bernilai 0,650 pada lokasi selatan dan utara pada tahun 1988 sampai pada 2008, dan untuk keseluruhan data pada tahun 1984 sampai 2008 dengan nilai koefisien korelasinya 0,691. Next slide. Selanjutnya pada gambar 1 adalah gambar 1A adalah rata-rata biomasa selama 2 dekade di atas permukaan tanah tahunan di Brentsville di delta sungai Mississippi Balis. Pada gambar pertama ini adalah hasil regresi yang ditunjukkan pada garis putus-putus yang disesuaikan dengan rata-rata lokasi tahunan dan juga menunjukkan peningkatan biomasa selama periode penelitian yang dilakukan. Selanjutnya pada gambar 1A juga terdapat error bar yang merupakan penggambaran standar error dari poin yang diperoleh. Selanjutnya pada gambar 2B adalah suhu air sungai Mississippi pada tahun 1983 hingga 2012 di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Pada gambar 2B di sini terdapat titik-titik lingkaran yang menandakan adanya suhu rata-rata tahunan yang dilengkapi oleh standar error dan juga garis putus-putus yang menunjukkan hasil suhu rata-rata selama 3 dekade, yakni pada suhu 18,6 derajat Celcius. Selanjutnya juga terdapat titik-titik segitiga yang menunjukkan suhu rata-rata musim semi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei dengan standar error dan juga garis lurus dengan suhu rata-rata selama 3 dekade yakni 15,3 derajat Celcius. Next slide. Selanjutnya pada tabel 3 di sini terdapat 5 data yang diperoleh. Pada 3 data pertama adalah 3 regresi. Pertama menunjukkan adanya perubahan antar tahunan pada beberapa biomasa di atas tanah pada akhir musim. Selanjutnya data keempat adalah regresi peningkatan tahunan pada biomasa di atas permukaan tanah, dan 2 regresi terakhir adalah suhu sungai tahunan atau annual river temperature ART dan juga suhu sungai musim semi atau spring river temperature atau SRT yang menunjukkan Waktunya 1 menit lagi ya. Ya Bu, siap. Menunjukkan adanya peningkatan waktu. Untuk gambar kedua sendiri yakni gambar regresi. Pada gambar A adalah panjang musim pertumbuhan dan B beban sedimen pada total rata-rata biomasa tanaman di permukaan tanah. Dengan adanya peningkatan musim pertumbuhan, permulaan dengan menunjukkan adanya
permulaan musim pertumbuhan yang juga akan meningkat. Selanjutnya, biomasa di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh beban sedimen yang ada juga berpengaruh pada variasi biomasa di atas tanah. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Enda. Ya, terima kasih. Teman-teman mohon perhatian ya, coba di slide yang pertama. Ya, ini bukan slide pertama toh. Coba diingatkan ya, diingat-ingat ya. Semua mahasiswa kalau presentasi jangan menggunakan huruf tebal tipis. Yang kedua, ini sudah diingatkan Bu Endang di template, tapi kalian mengapa tidak memperhatikan ini siapa ketua kelasnya, ketua kelompoknya siapa nih? Siapa ketua kelompoknya? Halo teman-teman. Siapa ini? Iya Bu, saya untuk ketua kelompoknya. Siapa? Foni, Mas Roro. Mbak Poni, gimana? Apakah tidak membaca template-nya Bu Endang? Iya Bu, untuk itu mungkin ada sedikit miss seperti itu Bu dalam penulisan template. Terus selain itu juga perhatikan ya, ketika kalian membuat PPT itu tidak boleh menggunakan warna merah, apalagi ini di judul. Ini kesalahan besar anak-anak. Pink, ungu, gitu tuh nggak boleh. Harus menggunakan warna-warna pastel. Terus coraknya itu jangan terlalu ramai. Jadi tolong diperhatikan. Untuk minggu depan, tolong diperhatikan yang sudah terlanjur diposting, tolong diedit kembali tipe hurufnya, kemudian coraknya, warnanya, jangan pernah diulang lagi selama hayat di kandung badan, kecuali kalian presentasi dengan PPT untuk entertainment. Jadi kalau untuk menjadi mahasiswa, selama menjadi mahasiswa S1, S2, S3, tolong standar PPT ini diperhatikan ya. Berikutnya, tolong berikutnya. Jadi kesalahan pada umumnya di bagian jenis rancangan dan juga variabel. Oleh karena itu perhatikan di itu ya ini apalagi ya 7. Terus tulisan yang kalian pakai itu jangan menggunakan tulisan-tulisan yang menunjukkan kekurang tegasan. Misalnya tujuan penelitian seperti ini. Kalian menggunakan jenis font yang menunjukkan tidak tegas gitu. Itu juga nggak boleh anak-anak. Jadi cari gitu ya yang jenis huruf-huruf yang tegas. Itu menunjukkan karakter dari ini PPT dari para peneliti ilmiah. Ya, jadi coba perhatikan warnanya merah lagi.
Kalau warna biru boleh nggak, Bu? Boleh warna biru, tulisannya hitam, gitu tuh boleh. Tapi jangan warna merah. Coba langsung ke slide rancangan yang berikutnya. Ya, ini coba perhatikan. Karena sebetulnya kemarin minggu yang lalu sudah diingatkan Bu Endang. Jadi di sini di bagian jenis data dan variabel ini sebetulnya yang sangat kunci untuk melaksanakan penelitian non-experimental research design. Jadi seyogyanya teman-teman lebih rinci di bagian ini. Coba ini jenis data hanya 2. Ya, jenis data hanya 2. Terus variabel yang terisi hanya 3. Oke, coba perhatikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil yang pertama coba. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Pertama, tulisan hasil dan tampilan data itu menggunakan tipe huruf yang juga kurang untuk cocok untuk entertainment gitu ya. Terus sekarang hasilnya ini kan sebetulnya yang utamanya grafiknya. Tapi coba perhatikan porsi grafiknya dibandingkan dengan space itu mana yang lebih banyak. Ya. Kan yang kita butuhkan ini sebetulnya kan grafiknya, bukan yang lainnya gitu. Selain itu juga judul gambarnya ditulis dalam huruf merah, jadi kurang kontras. Buat orang yang berkacamata ini tidak mudah loh. Kalian beruntung kalau nggak berkacamata. Ini kalau orang berkacamata ini tulisan seperti itu ya kurang jelas. Coba teman-teman perhatikan. Ini sekarang Mbak Poni dulu sebagai ketua. Pertanyaan Bu Endang untuk gambar 1A. Dari gambar 1A itu sebagai horizontal axis itu apa? Mbak Poni silakan. Iya Bu. Untuk horizontal axis-nya sendiri itu tahunnya Ibu. Tahun merupakan variabel? Variabel dependent Bu. Independen Bu. Tahun variabel independen. Tahun merupakan data? Tahun sendiri merupakan data nominal Bu. Hah? Waduh. Atika, silakan. Berliana, Atika, Rafika. Anggotanya banyak ini, Nabila, Maurin, silakan. Siapa mau membantu menjawab? Berliana. Tahun merupakan data apa? Ketika pengamatannya adalah pengamatan growth, maka time series ya, datanya itu time series. Nah, ini merupakan salah satu ciri daripada data dari riset non-eksperimental dalam bentuk growth maupun development dan juga succession. Jadi succession, growth and development, nah itu punya ciri-ciri, punya time series. Nah, time series itu bisa hari, bisa waktu, bisa minggu, bisa bulan, bisa abad. Nah, sekarang pertanyaannya tahun itu data apa gitu. Berliana, bagaimana? Izin Atika, jawab, Bu. ya silakan. Namanya Interval, Bu. data interval. Mengapa disebut data interval? Coba cursornya itu dihidupkan. Apakah ini cursornya sudah hidup? Oh, itu tadi. Baik, Pak. Ya, silakan. Mengapa data interval?
Atika barangkali punya berbeda pendapat. Tahun, data apa? Halo Ibu, suara saya Ya. terdengarkah? Ya, siapa namanya? Saya Atika, Bu. Baik. Kalau Silakan. menurut saya juga bisa masuk data interval. Data interval, selain itu. Kalau data interval itu 1980 kali 1985 berapa? Berapa angkanya? Rafika. Nabilah, Maurin. Ayo teman-teman, bagaimana ini? Bu Endang persilahkan Stefani dari kelompok 6. Kalau punya pendapat berbeda, silakan. Stefani, Iya, Fitri, Anggi, Miraatun, Tanzania. Silakan. Iya Bu, kalau misalnya saya Namanya? Stefani dari kelompok 6 Bu. Kalau misalnya menurut saya itu masih data interval Bu, karena time series dari tahun 1980 sampai 2015 seperti itu Bu. Ada mahasiswa yang berbeda pendapat, bukan data interval. Kalau data interval salah ya. Ayo silakan semuanya. Permisi Bu, boleh izin menjawab? Siapa namanya? Saya Fitri Bu. Kalau menurut saya itu masuk data rasio karena dia intervalnya sama 5, kemudian dapat dibandingkan rata-rata biomasnya itu per tahunnya gitu Bu, selama periode penelitian ini. Terima kasih Fitri, tapi tadi Fitri apa? Fitri ya? Fitri Iya, yang Bu sedang Fitri. kita tanyakan itu adalah tahun 1980, 1985, 1990 itu data apa? Jadi Bu Endang belum menyinggung above ground biomass. Baru tahun. Do you understand, Fitri? Iya Bu, menurut saya Apa? data rasio. Ya, kalau data rasio apalagi salah. Karena kalau data interval, kontinu, rasio itu bisa dioperasikan. Data tersebut bisa dioperasikan. Dari 1980 dikali 1985. Kalau itu data kontinu, itu seperti altitude itu angkanya. Jadi ini kurang sesuai. Ya, bagaimana ini teman-teman? Masuk ke ono sing berbeda pendapat. Izin berpendapat Ibu, saya Tanzania. Hah? Mohon maaf jika salah, saya Tanzania. Tanzania, oke, kelompok 6. Menurut saya data ordinal Ibu, soalnya dia berjenjang gitu. Iya, betul. Jadi hanya itu ya jawabannya, teman. Nggak boleh yang lain. Oke, clear. Jadi tahun adalah data ordinal dalam kasus kita ini bukan begini.
berapa lama kalian menjadi mahasiswa UB sampai lulus gitu. 4 tahun, mungkin ada yang jawab 3,5 tahun, mungkin ada yang 4,5 tahun. Itu tahun di situ, itu adalah data kontinu, data interval, itu boleh gitu ya. Apakah kalian lama studi kalian termasuk kategori pendek atau sedang atau panjang? Dalam hal itu juga waktu, juga tahun, tapi bisa pendek, bisa sedang, bisa itu. Jadi sebetulnya sangat tergantung pada konteksnya. Kalau seperti ini datanya teman-teman itu enggak bisa. Yang bisa diketahui itu hanya ordinal. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa 1980 kali 1985 kan nggak ada artinya. Yang ada artinya hanya 1985 dikurangi 1980 itu intervalnya 5. Itu tidak berarti itu menjadi data interval gitu. Nah, dari di sini Bu Endang ingin sampaikan bahwa waktu itu adalah dalam hal ini year itu menjadi variabel bebas. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Poni. Jadi itu yang harus dipegang. Tapi jenis datanya adalah jenis data ordinal. Karena itu tadi operasi matematiknya itu terbatas. Nah, sekarang pertanyaannya untuk above ground biomass itu data apa? Ini siapa Berliana, silakan. Ini teman-teman, ayo cepat kita nanti karena keburu zuhur ini kasihan temenmu. Atika, Rafika, silakan. Nabila, Maurin, silakan. Siapa yang duluan menjawab? Ya, Ibu izin masuk. Namanya? Saya Rafika, izin menjawab. Menurut saya itu merupakan data rasio. Ya, data rasio. Mengapa data rasio? Karena ada satuannya, Ibu. Satuannya apa? Kalau bersatuan belum tentu itu data rasio. Berapa Bu Endang punya kambing gitu, Bu Endang punya 2 ekor gitu. Ada satuannya, tapi bukan data rasio itu. Ya, silakan Rafika, gimana? Mana ini Rafika ini? Atika, Berliana, silakan. Nabila, Maurin. Permisi Ibu, saya Nabila izin menjawab. Jadi Ya. untuk above ground biomass ini masuk data rasio karena dia memiliki nilai yang mutlak Ibu. Dengan satuannya G per meter kuadrat seperti itu Ibu. Ya, karena lihat satuannya ya. Jadi data rate, data relatif, relative humidity, data growth rate, ya, itu rata-rata itu adalah merupakan data rasio. Terus selain itu merupakan variabel apa? Nabila. Nabila. Dependent Ibu. Hah? Variabel dependent Ibu. Apa? Variabel dependent Ibu. Ya, variabel dependent. Oke. Nah, sekarang di sini ada tulisannya Mississippi Belize. Nggak tahu. Ataunya Belize atau Belize atau
Ya kayak gitu. Mississippi itu data apa? Maureen? Izin menjawab, Ibu, menurut saya Mississippi itu termasuk data nominal. Apakah kalian tulis? Tidak, Ibu. Mohon maaf, Bu, tapi ini Mississippi satu-satunya sungai yang diteliti. Apakah berarti termasuk data begitu ya, Bu? Hah? Ya, Kalau nggak ditulis, kalau itu nggak ditulis, boleh nggak? Kamu hanya menuliskan rata-rata biomasa selama 2 dekade di atas permukaan tanah tahunan di Browns Play. Gitu boleh apa enggak? ya tidak, Ibu. Nah, terus? Ya, mohon maaf, Bu, belum kami masukkan ke Tuh, dalam Browns jenis Play data. itu apa? Browns Play. Browns Play itu apa? Data apa? Maureen? Izin menjawab, Bu. Kalau tidak salah, Itu nominal jawab. juga. Itu New Orleans. New Orleans. Ya, karena tempat nominal juga, Ibu. Louisiana, Nominal juga, Ibu. USA, Sama masih nominal, Bu. jadi mengapa di data kalian tidak ada? Gitu. Ya, mohon maaf, Terus, kurang teliti. ya, maksud satu grup ini rombongannya berapa ini? 6 orang loh, sampai nggak teliti ini bagaimana? Terus sekarang Mississippi River temperature itu ada yang abu-abu, ada yang hitam, itu apa ya? Terus ini keterangannya ini di sebelah gambar A ini kan ada yang titik-titik, terus ada yang solid, ada yang itu apa itu? Ya Bu, izin menjawab. Saya Foni untuk pada gambar yang A itu garis titik-titik adalah ada hasil regresinya Ibu, yang nanti disesuaikan dengan lokasi tahunannya dan menunjukkan adanya peningkatan. Yang itu, yang putus-putus yang bukan Yang titik-titik, tapi yang main itu. oh, yang pada yang B itu Bukan yang A, yang A. Yang A. mungkin itu adalah ininya Bu, standar errornya. Jadi itu terlihatnya titik seperti strip-strip seperti itu Bu. Standar error? Iya. Enggak lah, kalau standar error itu yang ada di barnya itu, bar-barnya itu. Coba ditampilkan itu apa tuh paper aslinya. Jadi teman-teman, ini grafik ini kan ada keterangannya, jadi nggak boleh keliru. Coba enshow tampilkan papernya. Coba dibesarkan itu tampilannya. Fig 2 itu.
Itu loh ada tulisannya solid line plot. Kecilan, Re. Solid line plot itu south side, kemudian dash line plot itu north side. Error bar represent standard error. Dot line itu regression. Jadi kalian tidak membaca dengan betul ini. Coba yang dibaca Bu Endang itu di garis bawahi coba. Ya itu ya. Jadi penting sekali itu kalau untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi jangan asal menjawabnya. Terus untuk yang B, Mississippi River Water, circle point, annual mean temperature with standard error, dash trend line itu adalah 3 decade mean. Triangle point itu spring. Oh, kalian ini Bu Endang makanya pertanyaannya Bu Endang kok grafiknya banyak banget itu opo ae kan bunder ono ini tadi ternyata keterangannya di situ lah sampai kok malah enggak ditampilkan. Coba Poni, what's problem? Iya Ibu izin menjawab tadi pada saat kami mempresentasikan untuk penjelasan terkait data regresi dan juga annual mean temperature tadi saya jelaskan secara oral Bu. Mungkin kurang saya masukkan pada tulisan di Loh lah iya PPT-nya. pertanyaannya Bu Endang itu kan ketika kita klarifikasi tadi kok salah. Kamu menjelaskan tapi kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya Bu Endang. Jadi Iya, Bu. akan lebih baik teman-teman perhatikan ya. Jadi lebih baik ditulis tapi tidak huruf merah. Iya Bu. Baik, nanti akan kami perbaiki lagi ke depan. Jadi untuk anak-anak yang grup-grup berikutnya nggak boleh seperti ini ya. Ini jadi clear. Oke, stop share screen untuk yang ini kita kembali ke PPT. Jadi teman-teman mohon maaf. Jadi teman-teman ini menulis grafik, memberi nama, itu harus ada penjelasannya. Kalau tidak, itu tidak bisa membaca. Karena kita ini, ayo ditampilkan PPT-nya. Karena kita ini presentasi itu presentasi itu bisa jadi teman kita itu ada yang pada saat dijelaskan itu sedang low connection ya. Nanti kalau kamu muncul gitu terus jadi kelihatan kalau sampai menampilkan. Sementara pohon kelapa dan sebagainya itu kan tidak ada hubungannya. Bintang-bintang itu tadi juga nggak ada hubungannya. Itu yang nggak perlu ditampilkan. Oke. Jadi teman-teman tadi jadi setiap grafik kalau misalnya di situ ada yang titik-titik, ada yang solid, ada yang dash gitu ya, dash line sama dot line tadi, itu tuh harus ada keterangannya. Nah, ternyata tadi keterangannya bahwa yang dash itu yang main itu adalah bandingkan dengan solid yang garis lurus itu adalah tempat yang berbeda. Nah, pertanyaannya Bu Endang adalah Berliana, jadi tempat itu merupakan variabel apa? Berliana atau Atika atau Rafika, silakan. Halo Bu, saya Ya. Atika izin menjawab. Kalau Ya. tempat itu termasuk variabel bebas Ibu. Terus datanya apa? North side and south side itu data apa?
Jenis data apa? Termasuk data nominal, Ibu. Interval atau apa? Bagaimana, Tika? Termasuk data nominal. Bukan ordinal? Bukan, Ibu. Mengapa kamu yakin bahwa ini nominal? Karena north, east, south, west. Kan gitu urutannya. Gimana, Tika? Itu hanya sekedar urutan arah, tapi bukan urutan dalam angka, begitu ya. Jadi itu tetap merupakan data nominal, karena north side itu south side, western side, southern, western, and south east, dan seterusnya itu adalah data nominal. Jadi sudah clear. Terima kasih. Jadi itu data bebas ya, variabel bebas 100 jawabannya. Jadi sampean nek yakin ojo ragu-ragu. Nah, sekarang teman-teman itu above biomass itu ini grupnya apa sih? Ini grupnya apa, teman-teman? Berliana, ini grupnya apa? Berliana, Rafika, ayo turun nanti luhur ini. Selain biomass, Ibu. Lah iya itu biomass apa? Biomass apa? Ayo anak-anak. Permisi, Bu. Nah, Ya, saya Maureen izin menjawab. Itu biomasa tanaman, Bu. ya tanaman apa? Apabila dari yang kami baca itu tanaman yang berada di sekitar sungainya seperti itu, Bu. Tapi tidak Oke. disebutkan jelas tanamannya yang bagaimana saja atau spesiesnya apa saja tidak dijelaskan, Bu. Ya, jadi sebetulnya itu kalian harus tahu jawabannya. Yang diukur apa. Kalau nggak begitu nanti kalian nggak bisa menghayati. Baik. Yang berikutnya ini teman-teman untuk temperature. Temperature itu
Rafika, temperature itu data apa? Jenis data apa? Ya, izin menjawab Bu, data rasio. Data rasio. Rasio apa dan apa? Rasio apa dan apa? Berliana? Berliana? Interval mungkin, Bu. Ya, interval untuk continue. Oke lah, gitu. Baik, itu merupakan variabel apa, Berliana, maaf. Variabel apa? Revo temperature itu variabel apa? Rafika, silahkan. Variabel bebas, Ibu. Variabel bebas. Mengapa kamu memilih variabel bebas? Miratun, silahkan Miratun. Iya, Bu, izin menjawab. Termasuk variabel bebas karena suhu di sungai itu mempengaruhi biomasa tanaman. Ini yang barusan menjawab siapa? Saya Miratunisa, Bu. Kamu kok tahu kalau itu mempengaruhi biomasa? Kalau itu variabel bebas, apakah peneliti sudah tahu sebelum melakukan penelitian? Suhunya nanti mau 5, 10, 15, 20, peneliti sudah tahu atau belum? Belum, Ibu. Nah, terus, kenapa kok kamu memberi? Anggi, gimana Anggi? Iya, Bu. Izin menjawab. Iya sama. Itu soalnya di jurnalnya itu ditulis kalau di tahun 1000 sudah diketahui kalau di tahun 1983 sampai 2012 itu terjadi peningkatan suhu gitu, Bu. Iya, maksudnya Jadi apakah itu dikendalikan peneliti? Apakah itu bisa dikendalikan peneliti? berarti variabel terikat. Hah? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa dikendalikan. Terus, kalau variabel bebas kan bisa dikendalikan peneliti. Saya kepengen suhu 15, kira-kira bisa nggak? Sungai saya buat, saya akan mengamati hanya ketika suhu 15. Bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Nah, terus. Ini tadi yang menjawab siapa ya? Anggi apa Miratun? Yang barusan Anggi, Bu. Nah ya, terus gimana Anggi? Jadi teman-teman harus
sepakati bahwa apa yang ada di bagian ordinat itu biasanya adalah variabel terikat. Variabel bebasnya yang sudah dikendalikan peneliti itu hanya tahun. Jadi kalau peneliti misalnya ini kan selangnya 5 tahun. Peneliti bisa nggak memilih selangnya 1 tahun, selangnya 2 tahun, selangnya setengah tahun, itu terserah peneliti. Itu yang dikatakan bahwa peneliti punya bisa mengendalikan gitu loh, bisa memilih, bisa menentukan. Tetapi kalau suhu yang terukur, ya nggak pernah lah. Ya tentu saja semuanya datanya ada gitu loh. Jadi teman-teman harus jangan bingung dengan masalah ketersediaan data. Ya kalau data sudah terjadi di masa yang lampau, ya semuanya sudah ada datanya. Tetapi yang bisa dikendalikan para peneliti itu adalah hanya tahun dalam hal ini. Selain itu juga node site sama short site itu sudah dipilih sama peneliti. Mississippi merupakan variabel atau tidak? Rafika, coba. Rafika, Mississippi River itu apakah merupakan variabel atau bukan? Bagaimana Rafika, Berliana, atau Foni, Nabila, Maurin, Atika, Mississippi River merupakan variabel, boleh nggak merupakan variabel? Ayo bagaimana ini anak-anak? Izin menjawab, Ibu. Saya Foni, menurut saya untuk Mississippi River termasuk variabel, Ibu. Mengapa kamu mengatakan variabel? Karena yang digunakan di sini adalah sungai Mississippi yang akan mempengaruhi adanya plant biomass seperti itu, Bu. Ya, teman-teman di sini mohon perhatian ya, perhatikan ya. Mississippi River ini hanya satu-satunya river yang diamati. Jadi bukan merupakan variabel. Yang merupakan variabel adalah north side and south side of Mississippi River. Jadi place, location. Mississippi-nya satu. Nggak ada Mississippi, terus kemudian Kapuas, berantas, nggak begitu. Namanya variabel itu sesuatu yang bervariasi. Nah ini nggak ada, hanya satu-satunya. Tadi kan ada yang menjawab, ini Mississippi River itu satu-satunya sungai yang diamati. Makanya ditanya lagi oleh Bu Endang, apakah itu merupakan variabel? Jawabannya tidak. Karena hanya satu-satunya yang diamati. Ya ini karena tur di tempatnya Bu Endang. Terima kasih. Jadi kita break dulu 15 menit. Mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Ya, terima kasih. Kita break sebentar. Tolong di stop share screen. Sampai bertemu 15 minutes later. Berikut merupakan penyajian data. Tabel 4 menyajikan faktor E. Davis pada lokasi pengambilan sampel serta kawasan hutan, yaitu pH, kadar air, kepadatan massal, dan kandungan organik tanah. Tingkat pH yang terdapat pada lokasi padang rumput dan hutan berada pada kisaran 6,15 hingga 6,97. Kadar air tanah pada tahap suksesi awal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kadar air tanah pada hutan dan tahap suksesi akhir. Kepadatan massal yang terdapat pada lokasi padang rumput lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi hutan. Sedangkan kandungan organik tanah pada lokasi hutan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi padang rumput. Selanjutnya, tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 37 jenis tumbuhan herba dan perdu dari dua-dua famili yang berada pada lokasi pengambilan sampel.
pada daerah padang rumput yang bebas dari kanopi menyebabkan terkena paparan sinar matahari langsung sehingga pada daerah tersebut banyak dihuni oleh vegetasi seperti tumbuhan, herba, dan perdu. Selanjutnya pada tabel 6 menunjukkan sebaran dari jenis tumbuhan antar lokasi pengambilan sampel dengan cakupan masing-masing. Terdapat 6 spesies tanaman herba yang ada di seluruh lokasi yang mendominasi komunitas di padang rumput dari berbagai tahapan suksesi. Selain itu juga terdapat 16 spesies yang tersebar di 3 hingga 4 lokasi dan 6 spesies hanya ditemukan di 2 lokasi. Pada tabel ini juga tidak ditemukan pohon muda maupun pohon dewasa di seluruh lokasi pengambilan sampel. Selanjutnya, gambar 1 menunjukkan bahwa biomasa dan tinggi tegakan meningkat seiring dengan bertambahnya umur dari lokasi pengambilan sampel. Perbedaan dari biomasa dan tinggi tegakan pada suksesi awal relatif tidak menonjol, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada suksesi akhir. Gambar 2 menunjukkan bahwa kekayaan spesies di antara lokasi tidak jauh berbeda, dan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener di antara kedua lokasi tersebut juga bervariasi. Gambar 3 ini menunjukkan bahwa spesies Imperata cylindrica dominan pada setiap tahun, kecuali pada tahun lebih dari 10 tahun. Hal tersebut dikarenakan terdapat kandungan air yang tinggi karena lokasinya dekat dengan rawa. Kondisi tersebut dapat memungkinkan tanaman yang cocok pada habitat basah untuk tumbuh dan bersaing dengan spesies Imperata cylindrica atau alang-alang. Sekian dari kelompok kami kembalikan ke Bu Endang. Ya, terima kasih presentasinya 10 minutes. Short enough, alhamdulillah. Kemudian kita coba perhatikan, kita lengkapi berdasar pada itu tadi slide hasil. Coba perhatikan, jadi ke Bu Endang mensinyalir kelemahan kalian itu ada di bagian jenis data, terus variabel, dan juga dataset. Coba ditampilkan hasil yang pertama. Ini ya. Ini masih belum slideshow. Baik. Kelompok 5 ini adalah penelitian non-eksperimental dan kemudian suksesi. Jadi teman-teman untuk growth, development, succession, ini perhatikan bahwa ciri-cirinya itu adalah time series observation. Dalam hal ini, teman-teman dari kelompok 5 itu memilih suksesi dari padang rumput yang ada di Gunung Papandayan. Dan ini merupakan penelitian dari saudara kita di ITB, ya, di ITB. Kemudian nanti diperiksa juga bisa Fitriani ini mahasiswa S1 atau S2 gitu. Jadi riset bisa seperti ini ya, jadi ya, teman-teman bisa memperhatikan gitu. Kemudian di sini time series itu ditunjukkan dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan juga reference site itu yang sebagai forest ini sebagai reference site. Jadi seperti yang disampaikan Bu Endang, biasanya penelitian non-eksperimental itu tidak memiliki kontrol, tetapi punya reference site. Itu sebagai pembanding. Gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, untuk penyajian data dari tabel 4,
ini ketua kelompoknya siapa? Rosdanisa atau yang lain? Ketua kelompok 5. Saya Bu, Gina. Oh, Gina, baik. Jadi Mbak Gina, jadi kalau 6 tahun, 1 tahun tadi merupakan time series, sebetulnya dalam hal ini menggambarkan apa ya, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ini lokasinya sama atau berbeda? Izin menjawab Bu, jadi 6 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya itu lokasinya berbeda. Jadi di padang rumput Tegal Panjang itu dia lokasinya berbeda-beda Bu. Ada ditunjukkan petanya sebenarnya di jurnalnya. Ya, Itu oke. berbeda Ya, wilayahnya. jadi kalau begitu sebetulnya variabel bebasnya jadinya apa? Variabel bebasnya apa? Dalam tabel 4, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya itu Bu, waktu-waktunya itu 6 tahun, 1 tahun, 2 tahun itu. Ya, jadi tadi Mbak sampaikan bahwa itu waktu ya. Tapi waktu tadi sebetulnya berkaitan dengan lokasi. Dalam hal ini sebetulnya adalah kalau misalnya forest itu kan dikatakan apa? Kalau misalnya waktu kan nggak ada waktunya dia. Jadi dalam hal ini lebih baik teman-teman mengatakan bahwa ini penelitian time series, oke. Variabel bebas adalah waktu dan juga sebetulnya lokasi. Karena tadi sebetulnya juga disampaikan bahwa lokasinya itu yang telah terbakar 6 bulan. Terus kemudian yang suksesinya sudah 1 tahun, lokasi yang suksesinya sudah 2 tahun, lokasi yang sudah suksesinya 5 tahun, kan gitu kan? Iya Bu, benar. Jadi sebetulnya teman-teman perlu menuliskan, jadi sebagai variabel itu variabel bebas dalam hal ini waktu, tapi sebetulnya dikaitkan dengan lokasi. Jadi lokasi yang pernah mengalami kebakaran pada tahun berbeda gitu. Jadi clear kalau gitu. Oke. Terus mudah-mudahan dipahami. Kemudian Mbak Rosdanisa. Ibu. Nah, itu pH, water content, bulk density, soil organic content itu data apa ya? Menjawab Ibu. Data rasio. Siapa yang jawab? Rosdanisa. Rosdanisa, baik. Kok hilang slide-nya? Slide-nya jangan di stop share screen. Baik, Bu Endang bukan di sini ya? Ya, baik. Jadi pH ini adalah data rasio, karena itu log, hasil dari log ya, pH itu. Jadi sudah betul. Nah, itu merupakan variabel apa, Mbak? Mbak Rosdanisa.
Pak Sofia, Pak Iza, Trivasta, Dewi. Ya, saya Dewi izin menjawab. Oke, silakan. Untuk pH, water content, blood density, sama soil organik itu termasuk dengan variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Baik. Kalau Gunung Papandayan itu data apa? Mbak Dewi. Mbak Dewi, data apa Gunung Papandayan? Kalau Gunung Papandayan data nominal. Merupakan variabel apa bukan? Bukan, karena hanya satu saja yang diamati. Baik. Terima kasih. Untuk Sofia, Faiza, Trivasta. Di tabel yang bawah itu ada herba, perdu, pancang. Itu apa itu? Itu termasuk life form, itu termasuk variabel apa? Termasuk data apa, kemudian variabel apa? Ayo silakan Sofia, Faiza, Trivasta. Let's go. Permisi Bu. Oke. Saya Sofia izin menjawab. Untuk life form itu termasuk variabel dependen dan juga termasuk data nominal. Baik, 100. Berikutnya silakan Pak Iza, Trivasta. Number of species, number of family, itu apa itu? Data apa? Ya, silakan Pak Iza, Trivasta. Nggak ada kedengaran suaranya. Rosdanisa, silakan. Iya, Ibu izin menjawab. Namanya siapa? Rosdanisa. Ya, silakan. Kalau number of species dan number of families itu masuknya ke data nominal, variabel dependent. Mengapa data nominal? Karena jumlah aja Bu, karena itu hanya jumlahnya itu, tidak ada karena hanya jumlahnya saja yang diamati seperti itu. Pak Iza, Trivasta, bagaimana? Apakah pendapat? Siapa namanya? Ya. Ya, baik, variabel terikat, oke, setuju. Kalau data rasio ini Bu Endang kurang setuju karena dibandingkan apa gitu. Angka 34 itu kan nggak dibandingkan dengan mana-mana, jadi nggak mungkin itu merupakan data rasio. Jadi itu terus angkanya bulat kalau number of species. Ya, jadi nggak punya ada pecahan, jadi bukan rata ini interval.
Oke, jadi ini tolong diperhatikan di teman-teman. Sepertinya tadi Hertzrup sapling tadi belum termasuk yang gitu. Slide berikutnya silakan. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika menyampaikan tadi hasil pengamatan, tabel hasil pengamatan, itu nggak mungkin para peneliti menemukan dulu nama-nama spesiesnya, ya kan? Nama spesies itu adalah yang merupakan variabel apa, Mbak Dewi? Bukan Mbak Tripasta. Mbak Tripasta, silakan. Iya Bu, izin menjawab, spesies itu termasuk ke nominal. Suaranya kurang keras. Oh iya Bu, izin menjawab, nominal Bu. Ya, data nominal yang ada dan merupakan variabel apa? Variabelnya dependent. Ya, itu live form juga begitu. Terus di dalam data-data kalian tadi ada nggak average of species coverage? Itu data apa itu, Trivasta? Kok stop share screen? Nggak usah stop share screen. Kok buruk ya? Ya, bagaimana Trivasta? Average of species coverage per site. Data apa? Data apa, variabel apa, Trivasta? Bu Endang mengundang kelompok 4 sebagai pembahas. Mariska, silakan. Mariska, Adinda, Aisyah, Nisa, Putri. Silakan. Oh, nggak ada suaranya ini anak-anak. Bagaimana Trivasta? Average of species coverage per site. Izin menjawab Bu. Data Namanya? rasio. Variabelnya Namanya? variabel Trivasta. Mengapa kok data rasio? Suaranya yang keras ya. Kita membutuhkan menjawab dengan cepat ya, karena waktu kita terbatas, teman-teman. Nanti sebentar lagi ini kelompok ini harus sudah maju. Waktunya sudah 15 menit. Gimana kelompok pembahas juga saya beri kesempatan, kalau tidak ya wis, Endang langsung membahas supaya cepat selesai.
Jadi tidak ada respon ya. Jadi kelompok ini nggak ada respon. Kelompok 4 nggak ada respon. Jadi teman-teman mohon perhatian karena satuannya adalah persen ya, makanya semua yang persen, satuannya persen, itu yang merupakan rate, ada kata-kata itu rate, kemudian ada kata-kata relatif, itu merupakan data rasio. Jadi teman-teman tidak usah terlalu lama menjawab pertanyaan. Dan kemudian para peneliti itu dalam hal ini di sini tidak ditampilkan forest-nya ya, tidak ditampilkan forest-nya. Jadi para peneliti itu herb dan sebagainya itu juga belum diamati sehingga para peneliti hanya mengamati peta contoh. Nah, ketika pengamatan, tabel pengamatan, maka peta contoh itu harus ditampilkan. Peta contohnya ada berapa? 3. Berarti ya harus tampil di situ peta contoh 1, 2, 3. Kalau tadi menampilkan data indeks nilai penting, dia juga menampilkan data indeks Shannon-Weiner, berarti ada data kelimpahan. Kemudian karena di sini ada kelimpahan dan juga ada coverage, maka mereka melakukan pengamatan itu. Jadi mungkin juga mereka untuk shrub itu dia juga mengukur diameter, maka itu tolong dimasukkan. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh kelompok 5 itu sudah banyak betulnya, tetapi belum lengkap. Hanya belum lengkap. Ya, jadi tolong dilengkapi. Nah, pemahaman ini Mbak Gina, tolong diperhatikan ya. Pemahaman dari anggota kelompok ini harus lebih diperhatikan karena kalau tidak itu nanti kurang manfaat. Presentasi ini kurang manfaat. Oke, sekian saja. Terima kasih atas waktu dan presentasinya. Dan dipersilakan stop share screen dan kemudian kita lanjutkan kelompok yang terakhir. Kita sampai jam 13 waktunya. Tapi untuk presentasi ini Bu Endang beri kesempatan hanya 15 menit untuk diskusi dan untuk 15 menit juga. Silakan. Kelompok 1 lengkap atau enggak lengkap harus maju. Baik Bu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, perkenalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Endang. Di sini kami dari kelompok 1 dan saya Ahmad Hanif untuk mewakili teman-teman akan mempresentasikan mengenai Journal Mapping and Monitoring Deforestation and Forest Degradation in Sumatra using Lancet Time Series datasets from 1990 sampai 2010. Untuk kelompok kami ada Eka, Muhammad Raihan Yasar, saya sendiri Ahmad Hanif Naufal, Imade Arya Kinandana, dan Zaihan Parlevi. Untuk tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengevaluasi luas hutan primer yang masih utuh dan yang terdegradasi primer di Sumatera. Kemudian yang kedua untuk mengevaluasi laju hilangnya tutupan lahan hutan primer baik yang disebabkan oleh penggantian tegakan maupun disebabkan oleh degradasi. Untuk yang ketiga, yakni juga untuk mengevaluasi jenis lahan guna hutan mana yang mengalami perubahan-perubahan tersebut. Nah, untuk jenis penelitian dari jurnal ini ialah non-eksperimental. Saya Muhammad Raihan, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Untuk jenis rancangan penelitian yaitu Growth Non-Experimental Research Design dengan jenis data penelitian adalah pada tabel berikut. Untuk data nominal sendiri yaitu nama provinsi, kemudian untuk data ordinal, penggunaan zona area hutan dengan satuan persen, kemudian untuk mean dan standard deviation dari canopy height dan height of median energy
dengan satuannya grasmatic dan tahun. Kemudian untuk data rasio yaitu luas setiap jenis penutup lahan per tahun dengan satuannya pilihan hektar per year. Kemudian untuk data kualitatif deskriptif yaitu peranan dari tiap jenis hutan, pengembangan pada tiap jenis hutan, konsekuensi dalam pengembangan pada tiap jenis hutan, dan peta Sumatera. Kemudian untuk koordinat sendiri yaitu lokasi provinsi dengan satuannya yaitu latitude dan longitude. Next. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu deforestasi dan degradasi hutan primer di Sumatera. Variabel terikat yaitu keberadaan hutan primer dan perubahan hutan primer di Sumatera. Dan variabel moderator yaitu logging, forest plantation, ekspansi agrikultur, shifting cultivation, dan perkembangan agroindustrial. Next. Ya, kemudian untuk langkah penelitian, ada instrumen penelitian digunakan yaitu foto data satelit, yaitu ETM plus dan TM, kemudian ada data GIS. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu pengukuran dan observasi tidak langsung. Next slide. Kemudian ukuran sampel dan teknik sampling untuk jumlah sampel dan ulangan. Di sini peneliti menggunakan 3.129 gambar Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus atau ETM Plus dan 193 gambar Landsat 5 Thematic Mapper atau TM tahun 1999 hingga 2011. Kemudian digunakan juga gambar Thematic Mapper tahun 1985 sampai 1995 berupa 54 arsip dan 37 global land survey. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Next. Ya, selanjutnya saya Mahdi Arya Kinandana Satya Putra akan menjelaskan mengenai uji validitas data, reliabilitas data, dan rancangan tabel datasheet. Untuk uji validitas data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji T. Sedangkan uji reliabilitas datanya tidak ada karena mapping hanya dilakukan sebanyak 1 kali, tidak ada berulangannya. Yang selanjutnya, rancangan tabel datasheet seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut, yaitu rancangan tabel datasheet luas hutan primer dan non-primer serta jenis penutup lahan lainnya di Sumatera selama 2 dekade dari tahun 1990 hingga 2010. Kolom pertama ini terdapat jenis penutup lahan yang terdiri dari hutan primer yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang terdegradasi dan masih utuh. Kemudian ada hutan primer total, hutan yang non-primer, kemudian awan dan air ini yang terdapat di hasil mapping di menggunakan satelit itu. Kemudian yang kolom kedua terdapat luasnya pada tahun-tahun yang diamati, yaitu dengan selang 5 tahun, jadi pada 1990, 1995, 2000, 2005, dan 2010. Next. Itu analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis fragmentasi dan analisis korelasi. Untuk analisis fragmentasi sendiri itu berdasarkan data dari perolehan gambar dari TM dan ETM. Untuk analisis korelasinya adalah korelasi antara aspek-aspek yang diamati pada hutan termasuk hutan primer baik yang utuh dan terdegradasi atau komponen lainnya. Untuk gambar pertama itu gambar wilayah Jambi dan Riau yang diambil menggunakan lensa TM dan ETM plus untuk tahun 1990, 2000, 2005, dan 2010. Untuk gambar itu menggunakan kombinasi peta spektral 543 untuk yang sebelah kiri dan hasil klasifikasinya yang di sebelah kanan yang berwarna hijau. Untuk kelas hutan primer utuh ditunjukkan oleh warna hijau tua. Untuk hutan primer terdegradasi berwarna hijau muda. Untuk lahan hutan non primer ditandai dengan warna kuning muda dan tidak ada data atau awan digambarkan dalam warna abu-abu. Untuk yang A itu merupakan Provinsi Riau dengan koordinatnya dan yang B merupakan Provinsi Jambi. Untuk gambar 2 merupakan penggambaran luas perubahan hutan primer Sumatera tahun 1990, 2000, 2005, dan 2010. Next. Untuk
Untuk yang gambar ketiga merupakan luas hutan primer utuh, hutan primer rusak, dan non-primer dari hutan-hutan yang ada di Sumatera pada tahun 1990 sampai 2010. Untuk gambar 4, luas hutan primer dan perubahannya di 8 provinsi Sumatera selama 2 dekade dari tahun 1990 hingga 2010. Ditunjukkan dengan ada hutan total, primer terdegradasi, primer utuh, dan yang lain-lain. Next. Ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi sama Waalaikumsalam. Bu Endang. Ya, jadi mohon maaf, ini sebetulnya ternyata Bu Endang itu harusnya selesai jam 12 ya. Ternyata ini sudah kelewatan. Ini sudah ditanyakan oleh anak kelas C. Ya, jadi mohon kita singkat saja. Jadi teman-teman mohon perhatian. Coba ditampilkan data hasil pengamatan. Bukan ini ya, jadi data hasil pengamatan. Ketika kalian menampilkan data sheet itu sebetulnya kurang sesuai kalau kalian menampilkan seperti itu karena dia itu seperti halnya kelompok yang sebelumnya tadi, dia hanya mengamati lokasi dan kemudian juga titik-titik yang diamati ya luas ya, hanya luas. Jadi tidak seperti yang kalian tampilkan tadi. Kemudian warna hijau, gradasi warna hijau itu tidak ada di dalam data kalian. Jadi itu tidak boleh, jadi harus ditampilkan ya. Jadi itu apakah termasuk data apa, itu harus dimasukkan. Abu-abu, muda, kuning muda, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah sebuah data gitu ya. Terus jadi perlu diperhatikan. Terus kemudian variabel yang diamati itu tadi harus diperiksa, harus diperiksa. Bentar, harus menjawab anak-anak kecil. Ya, jadi apa yang kalian tampilkan di dalam jenis data ini masih banyak yang belum sesuai. Kalau tadi height of median energy itu kalian sebagai ordinal itu juga kurang sesuai. Terus mean of standard deviation of canopy itu juga kurang sesuai. Penggunaan zona area tadi maksudnya ini juga bukan data ordinal. Jadi sekali lagi data ordinal itu harus menggambarkan gradasi dari sesuatu. Jadi termasuk tadi gradasi dari green itu adalah menggambarkan data ordinal yang kalian tidak masukkan. Terus kemudian kalau di sini luas tiap jenis penutup lahan per tahun, ini bukan luas tiap jenis penutup lahan ya, tapi perubahan luas. Jadi bukan luas, tapi perubahan luas per tahun. Kalau luas saja itu tidak mungkin merupakan data rasio ya. Terus kemudian gambar-gambar itu merupakan data kualitatif deskriptif. Ya, saya kira itu ditolong teman-teman diperhatikan. Kemudian variabelnya ini yang masih sangat belum sesuai karena ini juga penelitian time series, jadi waktu coba diperhatikan waktunya. Bu Endang nggak bisa mengoreksi satu persatu karena time is up.
Yang berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi bukan, maksudnya Bu Endang slide hasil. Kalau ini sudah masih salah ya, variabel-variabelnya masih salah semua. Jadi coba yang ya betul ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Endang, karena ini adalah time series, maka tahun itu menjadi variabel bebas yang ditentukan oleh para peneliti. Kemudian hutan-hutan itu apakah berupa primer, apa berupa sekunder, dan sebagainya, itu juga termasuk variabel terikat, bukan variabel bebas. Sehingga apa yang ditulis teman-teman kurang sesuai. Slide berikutnya silahkan. Slide berikutnya silahkan. Ini gambarnya terlalu kecil yang Bu Endang nggak kelihatan. Gambar 3 itu menggambarkan apa? Persen itu menggambarkan apa? Hanya luas ya, hanya luas yang kemudian diproporsi. Iya, Bu Endang. Mohon maaf, itu luas ya. Tahun itu ini karena tidak ada itunya ya, tidak ada labelnya, jadi agak kesulitan. Jadi tahun itu adalah variabel bebas, kemudian proporsi itu adalah variabel terikat. Demikian pula untuk yang di bawah ini ada lokasi ya, Nanggro Aceh dan sebagainya, itu teman-teman merupakan variabel apa itu belum disebut. Kemudian ada PD, PI, itu apa itu? PD, PI, itu apa itu? Ini grafiknya terlalu kecil ya, jadi coba di end show dan kemudian tabelnya dibesarkan karena tidak terlihat. Nah, ini adalah sebuah contoh ya buat minggu depan teman-teman. Yang dipentingkan itu adalah informasinya ya. Jadi yang lain-lainnya itu tolong diperhatikan. Masih kurang besar, Mas. Juga kalau men-screenshot itu tolong diperhatikan ininya ya, jangan kameranya yang jelek gitu. Forest loss, forest degradation. Jadi forest loss, forest degradation, forest change itu merupakan juga variabel terikat yang diamati. Jadi para peneliti itu tidak mungkin Mas hanya mengamati langsung forest loss, itu nggak mungkin. Jadi data pengamatan itu hanya luas dan jenis land use. Saya kira itu, terima kasih. Bu Endang mohon maaf, ternyata Bu Endang salah jadwal, saya kira sampai jam 1, ternyata hanya sampai jam 12. Baik, terima kasih, mohon maaf, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Endang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung izin live ya Bu Endang. Waalaikumsalam.